Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique, Bab 421 sampai Bab 425. Bab 421 Darah Gila Linglong, Teknik Jahat Darah. Wu Yun berdiri di samping, dengan tenang menatap Sue Linglong dengan fitur wajah yang terdistorsi. Sambil memegang pedang roh darah di tangannya, dia merasa tenang di dalam, seolah-olah dia sedang menonton lelucon. Dia yang menyebabkan semua ini pada dirinya sendiri. Sue Linglong menggertakkan giginya dan menggeram, "Wu Yun, kembalikan pedang roh darah kepadaku." Setelah mendengar ini, Wu Yun bahkan tidak bisa menahan tawanya. "Haha, kembalikan padamu, menurutmu itu mungkin?" Penonton juga mengejek di saat yang sama. Sue Linglong ini sangat tidak tahu malu. Dia tidak hanya mengatakan bahwa pedangnya telah diambil, dia benar-benar pergi berdoa agar itu dikembalikan kepadanya. Dan suara-suara ini sekali lagi merangsang hati Sue Linglong. "Wu Yun, aku akan membunuhmu." Mata Sue Linglong sudah merah, dan tangannya dengan cepat membuat gerakan tangan. Tiba-tiba, aliran energi spiritual manik terlihat mengalir keluar dari tubuhnya. Wu Yun sedikit mengernyit dan berkata diam-diam, "Teknik pembunuhan naga laut darah, haha, orang ini, perkataan penjahat tidak bisa dipercaya." Langkah ini pun menimbulkan momen memalukan di kalangan penonton. Sue Linglong ini sangat tidak tahu malu. Dia hanya berjanji untuk tidak menggunakan teknik pembunuhan naga laut darah, dan sekarang dia telah kehilangan pedangnya dan menyesalinya. Benar-benar memalukan. Aku bahkan bertanya-tanya mengapa hal seperti ini terjadi di timur kita. Benua. Astaga, bukankah penjahat seperti ini hanya ada di benua selatan? Seseorang bahkan mengingatkan, "Wu Yun, jangan khawatir tentang aturan dan regulasi, gunakan saja bonekamu, dia tidak dapat dipercaya." Dengarkan. Wu Yun selalu merasa tidak nyaman dengan diskusi mereka. Mengapa para idiot ini hanya ada di benua selatan? Selain itu, digunakan atau tidaknya wayang, tidak perlu diingatkan. Tapi saat ini, Sue Linglong sangat marah hingga tidak peduli lagi. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu membunuh Wu Yun. Saya melihat teknik pembunuhan naga laut darah berjalan dengan cepat, dan garis-garis aura berdarah berputar-putar di sekitar Sue Linglong. Dan aura Sue Linglong juga melonjak secara keseluruhan, dari alam Tianzun tingkat 6 di awal, ke alam Tianzun tingkat ke-7, dan kemudian ke tingkat ke-8. Momentum alam Tianzun tingkat 8 menyapu langsung ke arah Wu Yun. Wu Yun hanya berada di alam Tianzun tingkat ke-3, tetapi mengandalkan kekuatan 8 meridian di tubuhnya dan seni dewa bela diri tertinggi, dia mampu melawan Sue Linglong, yang berada di alam Tianzun tingkat 6. Tetapi pada saat ini, Sue Linglong benar-benar melonjak ke alam Tianzun tingkat 8, yang sungguh menjengkelkan. Pikirkan dengan cepat tentang tindakan penanggulangannya. Tapi begitu saja, tidak bisa memaksanya untuk menggunakan kartu trufnya. Tetapi pada saat Wu Yun sedang berpikir, penonton tiba-tiba kembali diliputi suara horor. Apa? Momentum orang ini masih melonjak. Dia berada di alam Tianzun tingkat 9. Ya Tuhan, apa yang dilakukan Sue Linglong ini? Pada saat ini, Wu Yun juga merasakan bahwa momentum Sue Linglong benar-benar naik ke tingkat ke-9. Tingkat alam Tianzun lagi. Ini sangat tidak terduga. Apakah teknik pembunuhan naga laut darah begitu kuat? Bisakah itu benar-benar meningkatkan budidaya tingkat ketiga? Tapi tak lama kemudian Wu Yun melihat petunjuknya dan berkata pada dirinya sendiri, "Tidak, lihat aura orang ini, meskipun sudah mencapai tingkat ke-9, sepertinya agak sia-sia, dan keseluruhan tubuhnya agak aneh saat ini, wajahnya pucat, dan wajahnya garang. Dia seharusnya menggunakan teknik terlarang macam apa yang ada di sana." Pada saat ini, yang bisa dia dengar hanyalah Sue Zuzu berkata, "Adik laki-laki, apakah kamu gila? Bagaimana kamu bisa menggunakan teknik kejahatan darah untuk secara paksa meningkatkan teknik pembantaian naga laut darah? Tingkat ke-8 dari alam Tianzun sudah cukup untuk menghadapinya. Ayo, simpan dengan cepat, jika tidak, kamu tidak akan bisa menahan serangan balasannya."
Tapi Sue Linglong menjawab, "Saudaraku, tinggalkan aku sendiri, aku ingin membunuhnya, aku tidak sabar untuk membunuhnya." Jelas sekali. Menggunakan teknik kejahatan darah setelah itu, Sue Linglong mulai menjadi sangat pembunuh, yang terlihat dari matanya yang merah darah. Kata-kata Sue Zuzu tidak berpengaruh padanya. Hanya setelah mendengar percakapan antara keduanya barulah semua orang mengetahuinya. Ternyata dia menggunakan teknik terlarang lembah linglong, teknik darah jahat. Karena ini adalah teknik terlarang, tidak ada orang lain yang hadir kecuali Sue Zuzu yang mengetahuinya. Kita hanya bisa berspekulasi tentang seberapa kuat teknik kejahatan darah ini, dan reaksi balik apa yang akan ditimbulkannya. Di atas panggung, Wu Yun juga diam-diam bertanya-tanya. Teknik darah jahat, seperti namanya, adalah sejenis sihir jahat. Seharusnya mirip dengan teknik pengorbanan darah dan teknik pengorbanan, hanya saja teknik jahat darah ini terdengar lebih menyeramkan, tetapi menggunakan darah sendiri sebagai panduan untuk secara paksa meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Sekali metode ini digunakan, tidak peduli berhasil atau tidak, akan berkisar dari cedera serius hingga cedera serius, dan yang paling buruk, akan langsung menelan esensi dan darahnya sendiri dengan kekuatan serangan balik. Tapi, kekuatan serangan balik ini akan terjadi di lain waktu. Sekarang, hal yang paling mendesak bagi Wu Yun adalah memikirkan bagaimana menghadapi Sue Linglong yang telah mencapai alam Tianzun tingkat ke-9. Sementara Wu Yun memikirkan tindakan balasan. Sue Linglong meraung keras, "Pergilah ke neraka, Wu Yun." Naga laut darah membunuh. Dengan tembakan telapak tangan, energi spiritual kental berwarna darah mengalir menuju Wu Yun seperti gelombang. Sue Linglong menggunakan keterampilan fatal ini segera setelah dia mengambil tindakan. Sepanjang hari, langit dan bumi seakan berubah warna. Ada darah di depan mataku. Ruang platform bela diri utama ini sangat besar, dan tidak ada cara untuk mengelak menghadapi gerakan agung seperti itu. Wu Yun tidak berani gegabah dan memegang pedang roh darah. Potong dengan satu pedang. Dengarkan saja ledakannya. Energi pedang tulang dingin dari pedang roh darah memotong celah dalam energi spiritual berdarah yang menyapu. Namun, stamina pembunuh naga laut darah ini terlalu kuat dan tidak dapat dipecah sepenuhnya. Dia dengan cepat menghindar untuk menghindarinya, tetapi aura berdarah mengalir deras pada saat ini, membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Tiba-tiba, Wu Yun benar-benar tenggelam dalam aura berdarah ini. Orang luar hanya bisa melihat sosoknya secara samar-samar. Tapi Sue Linglong masih tidak berhenti, dengan panik menyerang Wu Yun dengan energi spiritual berwarna darah yang dikumpulkan dari tubuhnya. Perlahan-lahan, aura berdarah itu perlahan berkumpul menjadi pusaran, berputar dengan ganas. Dan Wu Yun berada di tengah pusaran air ini. Orang luar tidak dapat melihat situasi Wu Yun saat ini. Namun Sue Linglong mengetahuinya, dan melihat wajah galaknya bersinar karena kegembiraan. "Wu Yun, pergilah ke neraka, kamu akan hancur berkeping-keping oleh energi spiritual berdarah ini, dan tidak akan ada tulang yang tersisa." Pada saat yang sama, semua penonton juga menghela nafas lega. Menunggu untuk melihat apakah akhirnya benar. Saat ini, Wu Yun, yang berada dalam pusaran energi spiritual berdarah, memang merasa sedikit tidak nyaman. Seni Dewa Bela Diri Taisang berlari seperti orang gila, mengeluarkan serangkaian aura pelindung tubuh. Lindungi diri Anda dengan paksa. Tapi betapapun kuatnya teknik Dewa Bela Diri tertinggi, tetap saja tidak bisa menutup kesenjangan dalam kultivasi. Dari alam Tianzun tingkat ketiga hingga alam Tianzun tingkat ke-9, kesenjangannya terlalu besar. Garis aura pelindung tubuh muncul, namun terus-menerus dihancurkan oleh aura berdarah. Tampaknya ada puluhan ribu bilah tajam dan tajam yang tersembunyi di tengah aura berdarah ini. Jika bukan karena keberadaan tubuh suci abadi dan seni dewa bela diri tertinggi. Jika itu adalah orang biasa yang mempraktikkan keterampilan biasa, dia akan terkoyak oleh kabut darah saat ini. Yang paling mengejutkan Wu Yun adalah kekuatan robekan aura berdarah tidak hanya tidak melemah seiring berjalannya waktu, tetapi justru menguat sedikit demi sedikit. Wajah Wu Yun mulai terlihat jelek. Kekuatan pembunuh naga laut darah ini terlalu sombong. Dia merasa tidak tahan lagi. Bab 422 Ancaman Sue Zuzu. Apakah Anda benar-benar akan menggunakan boneka?
Wu Yun berpikir sendiri. Tapi sekarang saya sangat terjebak dalam pusaran spiritual lautan darah dan pembunuhan naga ini. Saya khawatir boneka-boneka itu mungkin tidak bisa keluar dengan cepat. Wu Yun nyaris tidak bisa bertahan. Namun nyatanya, Sue Linglong sudah mendekati batasnya. Dia terus meningkatkan kekuatan pembunuhan naga laut darah. Tidak hanya energi spiritual yang dikonsumsi, tetapi semakin banyak darah dan esensi yang dikonsumsi di dalam tubuh. Saat ini, wajahnya seputih kertas. Kecuali sepasang mata merah darah, bahkan bibirnya menjadi pucat. Di luar lapangan, semua orang menyaksikan semua ini dengan penuh perhatian. Perubahan Sue Linglong juga diperhatikan oleh mereka. Saat ini, beberapa dari mereka mungkin menebak mengapa apa yang disebut teknik kejahatan darah ini menjadi teknik yang tabu. Dan orang yang paling khawatir adalah Sue Zuzu. Mungkinkah karena para guru dari Akademi Seni Bela Diri itu hadir? Saya khawatir dia akan naik ke panggung saat ini dan dengan paksa menghentikan Sue Linglong. Karena peraturan, dia tidak punya pilihan selain mengingatkan dengan lantang di antara penonton, "Adik laki-laki, tidak apa-apa, jika kamu terus seperti ini, kamu akan mati." Suara Sue Linglong jelas mulai menjadi sedikit lemah. "Tidak, aku harus membunuhnya." Sue Linglong kehilangan akal sehatnya, tetapi Sue Zuzu sadar. Dia tahu bahaya seni terlarang sektenya lebih baik dari siapapun. Dengan teknik darah jahat dan teknik membunuh naga laut darah, sudah lama sekali Wu Yun, yang berada di alam Tianzun tingkat ketiga, belum terkoyak-koyak. Secara logika, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Mungkinkah anak ini memiliki semacam harta karun di tubuhnya? Namun, pada saat ini, Wu Yun sebenarnya telah mencapai ambang kehancuran. Kekuatan robek yang gila dan mendominasi terus-menerus merobek tubuhnya. Taisang Martial God Jue telah lama kewalahan, dan pada saat ini, hanya tubuh suci abadi yang tersisa untuk mendukungnya. Tapi jelas bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba, Sue Linglong mengeluarkan raungan gila. Semua orang melihat ke atas. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Sue Linglong ini. Rambut seluruh orang langsung acak-acakan, tidak ada angin. Dan wajah aslinya yang pucat berubah menjadi kemerahan saat ini, seolah-olah dia sedang dalam masalah. Semua orang kaget dan bertanya, apa yang terjadi dengan Sue Linglong? Tapi wajah Sue Zuzu berubah drastis dan dia berteriak bahwa itu buruk. "Adik laki-laki, apakah kamu gila? Bagaimana kamu bisa menggunakan darah puncak? Setelah darah puncak habis, akan sulit bagi para dewa untuk menyelamatkanmu." Mendengar ini, semua orang terkejut. Darah apikal merupakan tenaga penggerak yang menjaga jantung tetap berdetak. Sekali hilang, sangat sulit untuk diselamatkan. Alasan mengapa kulit Sue Linglong tiba-tiba berubah menjadi merah pada saat ini adalah karena darah dari lubuk hatinya. Tapi ini hanyalah refleksi. Sepertinya Sue Linglong benar-benar gila hari ini. Di saat yang sama, semua orang juga merasa ngeri dengan kemampuan Wu Yun. Sebenarnya, dengan tingkat budidaya alam Tianzun tingkat ketiga, Sue Linglong terpaksa menggunakan teknik pembunuhan naga laut darah dan teknik jahat darah. Bahkan darah apikal pun digunakan. Di panggung bela diri utama, kekuatan pembunuh naga laut darah meningkat lagi. Semua orang juga berspekulasi bahwa gaya bertarung Sue Linglong yang mengancam nyawa kali ini terlalu buruk. Tidak peduli seberapa besar Wu Yun menentang kehendak surga, dia mungkin akan mati. Saat ini, Sue Linglong seperti iblis yang terkenal di dunia. Matanya merah, wajahnya memiliki sentuhan merah yang aneh, rambutnya acak-acakan, dan ekspresinya garang. Garis-garis energi spiritual berdarah melonjak menuju Wu Yun di pusaran air. Saat ini Wu Yun juga mencapai batas terakhirnya. Serangkaian luka robek mulai terlihat di tubuhnya. Jelas sekali, setelah seni dewa bela diri Taisang kewalahan, tubuh suci abadi akhirnya tidak tahan lagi. Tidak, jika ini terus berlanjut, tubuhku mungkin hancur oleh aura berdarah ini. Wu Yun menahan rasa sakit dan berbisik pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Wu Yun meraung. Bayangan dewa perang. Begitu dia selesai berbicara, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di darah, yang sangat mencolok. Semua penonton berseru, "Lihat, apa itu? Cahaya keemasan apa itu? Apakah itu Wu Yun? Dia belum mati." Saat berikutnya,
Sosok besar terlihat, dengan lapisan cahaya keemasan, muncul di belakang Wu Yun. Semua orang berseru lagi, sosok emas apa itu? Kuat sekali. Apakah itu seni bela diri Wu Yun? Tidak hanya mereka, tetapi Wu Yun juga sangat terkejut. Bayangan dewa bela diri kali ini sebenarnya sangat kuat. Wu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa bayangan dewa bela diri kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini terlihat dari cahaya keemasan yang terpancar darinya. Setelah beberapa saat, Wu Yun berseru dengan suara rendah, itu adalah ramuan emas, itu adalah kekuatan ramuan emas. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan gelombang aura memancar keluar dari ramuan emas, memberinya kekuatan, stamina. Dan kali ini, bayangan dewa bela diri sudah cukup untuk meningkatkan level kultivasinya sebanyak 5 level. Ini secara langsung meningkatkan momentum keseluruhan dari alam Tianzun tingkat ketiga ke alam Tianzun tingkat ke-8. Kemunculan bayangan dewa bela diri secara langsung menyebabkan tekanan Wu Yun tiba-tiba menghilang. Aura berdarah yang mengamuk di sekelilingnya tidak lagi berpengaruh padanya. Dia memegang pedang roh darah di tangannya. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Wu Yun akan menyembunyikan keterampilan seni bela diri yang begitu menakutkan. Bahkan Sue Linglong, yang tampak seperti iblis gila, sedikit sadar. Melihat sosok emas itu, jejak ketakutan muncul di mata berwarna darah. Wu Yun melompat dan menebas dengan pedang roh darah. Dengarkan saja ledakannya. Energi pedang sedingin tulang dari pedang roh darah tajam dan gila, menebas langsung ke pusaran energi spiritual pembunuh naga laut darah. Seluruh platform seni bela diri utama sedikit bergetar. Dengan pedang pertama, Wu Yunqian secara paksa menggunakan energi pedang sedingin tulang untuk membuat lubang di tengah pusaran air. Namun pusaran tersebut masih ada dan belum hilang sepenuhnya. Wajah Wu Yun tiba-tiba menjadi dingin dan dia berteriak keras. Segera setelah itu, dia menebaskan pedangnya lagi. Kali ini energi pedang muncul di wajahnya. Dengan kekuatan membelah langit dan menutupi bumi, udara terkoyak dengan suara mendesis. Pusaran spiritual teknik pembantaian naga laut darah terpotong menjadi 2 dalam sekejap. Energi pedang yang tersisa menyapu langsung ke arah Sue Linglong. Saat ini, Sue Linglong sudah berada di akhir hidupnya. Dia melihat apa yang terjadi di depannya dengan ngeri, tanpa reaksi apapun. Serangan balik dari teknik kejahatan darah dan menipisnya darah di hatinya berarti bahkan jika Wu Yun tidak membunuhnya, akan sulit bagi para dewa untuk menyelamatkannya. Namun meski begitu, Wu Yun tetap tidak menahan diri dan memotongnya menjadi 2 dengan 1 pedang. Darah memercik separuh platform seni bela diri utama. Semua orang melihat semua ini dengan tatapan kosong, dan hati mereka sangat terkejut hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sue Linglong, yang bahkan menggunakan semua kartu truf tabu, benar-benar terbunuh. Setelah semuanya selesai, bayangan dewa bela diri diserap ke dalam tubuh. Meski ada lusinan luka di tubuhnya yang disebabkan oleh pembunuh naga laut darah, itu hanyalah luka daging. Setelah menelan beberapa pil penyembuhan dan mengatur napas, saya baik-baik saja. Adik laki-laki. Pada saat ini, Sue Zuzu di antara penonton akhirnya tidak tahan lagi. Ia langsung terbang ke atas panggung dengan wajah sedih sambil menatap adik juniornya yang terbelah 2. Bab 423 Zhao Xinglong yang aneh. Pada saat ini, semua penonton berangsur pulih dari keterkejutannya. Suara horor semakin keras. Seni bela diri macam apa yang dilakukan Wu Yungang? Itu benar-benar membantunya membunuh Sue Linglong, yang cukup kuat untuk bersaing dengan kultivator tingkat 9 dari alam Tianzun. Apa yang dilakukan Sue Zuzu di atas panggung? Apakah Anda ingin membalas dendamnya? Adik laki-laki, sepertinya, kali ini Wu Yun dan Lembah Linglong benar-benar berselisih satu sama lain. Saya ingin tahu apakah sekte hantu mayat akan muncul. Ada berbagai diskusi. Wajah Xing Wufeng juga sedikit jelek, bahkan dia tidak yakin apakah dia bisa mengambil tindakan Wu Yun sekarang. Dia berpikir dalam hati, sepertinya dia masih terlalu meremehkan Wu Yun. Di atas panggung, Sue Zuzu menatap mayat berdarah yang terbelah menjadi 2 untuk beberapa saat. Lalu dia berbalik untuk melihat Wu Yun, kemarahan di matanya tidak salah lagi.
Meskipun adik laki-lakinya menuai konsekuensinya, melihat matanya, Sue Zuzu mungkin tidak akan rela melepaskannya. Menghadapi mata marah Sue Zuzu, Wu Yun tidak panik. Tiba-tiba, Sue Zuzu berkata, "Wu Yun, apakah kamu serius ingin membunuhnya? Apakah kamu tidak takut memprovokasi perang antara Lembah Linglong dan Sekte Hantu Mayat?" Wu Yun tersenyum dingin, dia sendiri yang mencari kematian, mengapa bisa bukankah aku membunuhnya? Dia. Setelah dipikir-pikir, karena mereka semua mengira mereka adalah anggota Sekte Hantu Mayat, mereka hanya akan memindahkan Sekte Hantu Mayat keluar. Jika kamu di Lembah Linglong tidak takut dimusnahkan, kamu sebaiknya mencobanya. Mata Sue Zuzu memadat dan dia tidak berkata apa-apa. Tidak ada yang meragukan pernyataan ini. Jika Sekte Hantu Mayat dan Lembah Linglong ditempatkan di benua yang sama, saya khawatir Lembah Linglong tidak akan mampu mengalahkan Sekte Hantu Mayat. Pada saat ini, Zhao Xinglong akhirnya naik ke panggung untuk menghentikan situasi tegang yang akan terjadi lagi. "Zuzu, turunlah. Ada pertarungan hidup dan mati di antara mereka. Hidup dan mati sudah diputuskan oleh Tuhan. Kamu tidak boleh ikut campur." Wajah Sue Zuzu terlihat sedikit jelek, tapi dia tidak berbalik dan pergi. Kemudian dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Guru Zhao, saya tidak punya niat untuk terlibat dalam masalah ini, tetapi pedang roh darah ini adalah salah satu harta paling berharga di Lembah Linglong. Saya harus mendapatkannya kembali." Setelah mengatakan ini, dia berbalik untuk melihat Wu Yun lagi dan berkata, "Wu Yun, aku tidak perlu terlibat dalam masalah antara kamu dan adik laki-lakiku, tetapi kamu harus memberiku pedang roh darah ini." Wu Yun mengangkat bahu dengan jijik dan berkata, "Saya mendapatkannya berdasarkan kemampuan saya sendiri, mengapa saya harus mengembalikannya kepada Anda? Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan ambillah." "Kamu." Wajah Sue Zuzu tiba-tiba menjadi dingin dan dia mengambil langkah maju, tapi untung saja dia tidak terbawa amarah. Berdiri diam, dia berkata, "Wu Yun, jangan mencoba menggunakan gerbang mayatmu untuk menekan Lembah Linglong kami. Ini adalah benua timur. Ia tidak bisa menekannya. Saya menyarankan Anda untuk menjaga diri sendiri." Wu Yun masih tidak peduli, dan bahkan secara langsung. Pedang roh darah dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan dan berkata, "Terserah, jika kamu tidak menerimanya, kamu bisa datang dan merebutnya kembali." Meskipun Wu Yun tidak penasaran dengan ini senjata tingkat roh kelas atas, sikap Sue Zuzu membuatnya dia sangat tidak bahagia. Melihat bahwa Wu Yun tidak hanya menolak mengembalikannya, tetapi bahkan menyingkirkan pedang roh darah, Sue Zuzu tiba-tiba menjadi marah. "Ambil beberapa langkah ke depan dan ambil tindakan saat Anda melihatnya. Berhenti." Zhao Xinglong meraung dan memarahi Sue Zuzu. Sue Zuzu tidak berani menggoyahkan keagungan Zhao Xinglong. Dia harus mundur beberapa langkah dengan patuh dan menekan amarah di hatinya. "Saat ini, saya melihat orang lain melompat dari lapangan. Orang ini jelas adalah Xing Wufeng." Melihat situasi ini, semua orang berseru. Konflik antara Wu Yun dan Xing Yunfeng sudah lama menjadi rahasia umum. Pada saat ini, semua orang berspekulasi bahwa jika Xing Wufeng berkuasa saat ini, dia mungkin akan bergabung dengan Sue Zuzu untuk menghadapi Wu Yun. Benar saja, setelah Xing Wufeng naik ke panggung, dia berkata langsung, "Guru Zhao, Wufeng ingin mengatakan sesuatu." Zhao Xinglong sedikit mengernyit, mengangguk dan berkata, "Silakan." Namun, Xing Wufeng berbalik menghadap penonton dan berkata, "Semuanya. Saya yakin Anda sangat jelas tentang aturan pertempuran di benua timur. Siapa yang pernah mendengar tentang mengambil senjata lawan setelah mengalahkan lawan?" Kemudian, dia menoleh ke arah Wu Yun dan berkata, "Wu Yun, aku tidak peduli denganmu di benua utara. Apa aturannya, tapi di benua timur kami, kamu harus bertindak sesuai aturan kami dan menyerahkan pedang roh darah. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar padamu." Wu Yun memang mencibir dan berkata, "Xing Wufeng, jika kamu ingin berurusan denganku, katakan saja padaku, tidak perlu membuat alasan yang membosankan." "Kamu." Xing Wufeng sangat marah sejenak, menatap Sue Zuzu, lalu berkata kepada Zhao Xinglong, "Tuan Zhao, Anda juga melihatnya,
ini dia tidak masuk akal. Sekarang kami hanya mengambil kembali apa yang seharusnya bukan miliknya. Kami tidak akan membunuhnya. Tolong jangan hentikan dia. Setelah mengatakan ini, Xing Wufeng dan Sue Zuzu saling memandang. Sue Zuzu jelas tercengang. Kemudian dia langsung mengerti dan siap mengambil tindakan. Melihat situasi ini, semua penonton juga berbisik, sepertinya Guru Zhao benar-benar tidak akan ikut campur. Apa yang terjadi? Wu Yun baru saja bertempur dan lukanya belum sembuh. Bagaimana dia bisa menjadi lawan keduanya? Dari mereka. Dan Zhao Xinglong benar-benar menganggapnya serius. Ambil langkah mundur dan bersiaplah untuk membiarkan mereka memikirkannya sendiri. Wu Yun juga mengerutkan kening dan berpikir, ini terlalu aneh. Mungkinkah Zhao Xinglong dan Xing Yunfeng memiliki hubungan? Ini jelas-jelas ditutup-tutupi. Pada saat yang sama, Xing Wufeng dan Sue Zuzu hendak bergegas ke arahnya. Wu Yun menghela nafas diam-diam, kedua orang ini sangat kuat. Bahkan jika dia mengeluarkannya sendirian, itu akan cukup baginya untuk minum sepoci. Saat ini, keduanya mengambil tindakan pada saat yang sama. Bagi Wu Yun, tekanannya tidak kecil. Selain itu, dia melihat aura pembunuh yang kuat di mata Xing Wufeng, serta senyuman licik yang menandakan konspirasi berhasil. Ada perasaan samar-samar bahwa ini sepertinya merupakan konspirasi yang telah direncanakan sejak lama. Tapi Sue Zuzu jelas tidak tahu, dan dia sedikit terkejut sebelumnya. Dan sikap Zhao Xinglong barusan sepertinya adalah bagian dari konspirasi ini. Memikirkan hal ini, ekspresi Wu Yun berubah dan dia mengutuk secara diam-diam. Brengsek, sepertinya itu ide Xing Yunfeng. Pada saat ini, hanya satu orang di antara penonton yang melompat lagi dan muncul di panggung utama. Kemunculan orang ini sekali lagi mengejutkan semua orang. Bahkan Xing Wufeng, Sue Zuzu, dan bahkan Zhao Xinglong pun terkejut. Mereka tidak pernah menyangka orang ini akan muncul di samping Wu Yun pada saat seperti itu. Benar, Wu Yunlah yang berada di atas panggung saat ini. Xing Wufeng cukup terkejut, dia selalu berpikir bahwa Dong Yuyuan dan Wu Yun sangat dekat, tetapi Dong Yuyuan tidak layak untuk disebutkan kepadanya. Tapi Wu Yun berbeda, Wu Yun, seperti dia, adalah salah satu talenta terbaik di tim. Wu Yun, apa yang kamu lakukan? Xing Wufeng meraung. Jika kamu tidak melakukan apapun, hanya saja beberapa orang menggunakan kekuatan mereka untuk menindas orang lain. Saat dia berbicara, mata Wu Yun tanpa sadar menatap Zhao Xinglong. Jejak rasa malu melintas di wajah Zhao Xinglong, dan kemudian dia dengan cepat kembali tenang, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Dia tiba-tiba berkata dengan keras, berhenti, apa yang kamu lakukan, menurutmu aku tidak ada. Kata-kata Zhao Xinglong membuat semua penonton terkejut. Diam-diam, reaksi Guru Zhao begitu lama. Apakah Anda baru saja bereaksi sekarang? Bab 424 semua orang membagikannya dan sangat membencinya. Xing Wufeng dan Sue Zuzu saling memandang dan mundur setengah langkah. Jelas itu untuk memberikan wajah Zhao Xinglong. Wu Yun dan Wu Yun juga saling memandang, meski mereka tidak berbicara. Tapi apa yang sebenarnya terjadi sementara itu, mereka masing-masing punya tebakannya sendiri. Zhao Xinglong mengambil beberapa langkah ke depan dan berteriak pada Xing Wufeng dan Sue Zuzu, apa yang kalian berdua lakukan? Apakah menurutmu Akademi Seni Bela Diri kita tidak memiliki aturan? Keluar dari sini. Lalu dia berkata kepada Wu Yun, kamu turun juga. Akhirnya, dia memandang Wu Yun dan berkata, anggap saja apa yang terjadi tadi tidak terjadi. Jangan khawatir, aku, Zhao Xinglong, tidak akan membiarkanmu diganggu. Wu Yun tetap tenang dan sedikit mengangguk. Xing Wufeng memelototi Wu Yun dan Wu Yun, dan meninggalkan platform seni bela diri utama dengan marah. Mata Sue Zuzu juga penuh amarah, lalu dia melihat ke arah Xing Wufeng yang telah meninggalkan platform seni bela diri utama. Keduanya saling memandang, mata mereka bergerak, dan banyak hal menjadi jelas. Kemudian, Sue Zuzu mengambil mayat berdarah yang terbelah menjadi dua bagian di tanah dan membawanya pergi dari tempat itu. Kemudian, Zhao Xinglong mengumumkan hasil penilaian ketiga hari ini. Tim beranggotakan 10 orang dari tim pengalaman telah dibentuk. 3 hari kemudian,
ikuti Zhao Xinglong ke tempat yang sangat dingin. Semuanya beres, hasil penilaian telah muncul, dan rencana untuk pergi ke tempat yang sangat dingin telah dirumuskan. Kerumunan bersiap untuk pergi. Tapi saat ini, Wu Yun melirik Xing Wufeng, yang menatapnya dengan dingin di antara penonton. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dia berkata, "Semuanya, tetap di sini. Ada hal lain yang ingin saya bagikan dengan Anda." Begitu dia mengatakan ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka dan bertanya-tanya apa yang ingin Wu Yun bagikan dengan mereka. Wu Yun melirik ke arah Xing Wufeng lagi dan berkata, "Semuanya, apa pendapatmu tentang seni bela diri Xing Yunfeng?" Tentu saja, saya tidak berbicara tentang seni bela diri biasa, tetapi keterampilan unik Xing Yunfeng, seni telapak tangan penghancur jiwa dan seni hati pedang. Semua orang gempar, tidak mengerti apa maksud Wu Yun. Namun, ekspresi Xing Wufeng tiba-tiba berubah. Meskipun dia tidak yakin, dia secara kasar menebak apa yang ingin dilakukan Wu Yun. "Saya ingin naik ke panggung untuk menghentikannya, tetapi saya melihat jari Wu Yun mengetuk ringan cincin penyimpanan. Dua buku seni bela diri muncul di tangannya. Yang mengherankan, itu adalah teknik telapak tangan penghancur jiwa dan jantung pedang yang diperoleh dari cincin penyimpanan Xing Sanfeng. Melihat Wu Yun benar-benar memiliki dua keterampilan bela diri ini di tangannya, penonton langsung heboh. Wajah Xing Wufeng menjadi pucat. Pada saat ini, dia akhirnya menyimpulkan bahwa Wu Yun bertanggung jawab atas kematian adik laki-lakinya. Dia ingin naik ke atas panggung, tetapi dihentikan oleh Zhao Xinglong, yang tidak punya pilihan selain mengaum di antara penonton. "Wu Yun, apa maksudmu? Kembalikan dua buku seni bela diri ini kepadaku." "Kembalikan kepada kamu?" Wu Yun bertanya sambil mencibir, lalu berkata, "Apakah kamu ingin belajar?" "Ingin belajar? Berikan padaku, berikan padaku." Untuk sesaat, keributan mereda, pengadilan mencapai puncaknya. Adapun bagaimana Wu Yun mendapatkan dua keterampilan seni bela diri ini, mereka tidak peduli sama sekali. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana menyenangkan Wu Yun agar bisa mendapatkan kedua ilmu bela diri tersebut. "Wu Yun, ini aksi Xing Yunfengku. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani membocorkan aksi Xing Yunfengku, aku bersumpah, kamu tidak akan pernah kembali ke benua utara hidup-hidup." Xing Wufeng mengertakkan gigi dan berkata. Wu Yun masih tersenyum lembut dan berkata, "Saya tidak ingin membocorkan ini. Saat itu, saya bertemu dengan adik laki-laki Anda Xing Sanfeng yang hampir dipukuli sampai mati. Dia berulang kali mengatakan kepada saya bahwa saya harus memenuhinya. Ini keinginan terakhir untuknya. Impiannya adalah membuat dua keterampilan khusus Xing Yunfeng ini terkenal di benua timur. Setelah memikirkannya, cara terbaik adalah membaginya dengan semua orang dan belajar bersama. Bagaimana menurut Anda?" kata Wu Yun. Pertanyaan retoris seperti pukulan telak bagi Xing Wufeng. "Berikan padaku, berikan padaku." "Wu Yun, aku memanggilmu kakak, berikan padaku." "Wu Yun, tidak masalah jika kamu adalah ayahku, selama kamu bisa berikan aku dua buku seni bela diri ini." Pada saat ini, penonton dipenuhi dengan berbagai suara. Xing Wufeng hampir pingsan. Karena semua orang sangat antusias, mari kita berbagi. Dengan lemparan biasa, kedua buku silat itu jatuh ke tangan dua orang yang berbeda. Tak heran, banyak orang yang langsung menggila, bahkan Xing Wufeng pun ikut serta dalam proses penjambretan tersebut. Dia harus mencegah aksi Xing Yunfeng bocor. Namun setinggi apapun tingkat kultivasinya, masih terlalu banyak orang. Pada akhirnya, saya tidak tahu ke tangan siapa benda itu jatuh, dan pemandangan itu mengalir ke arah luar kampus dengan suara gemuruh. "Wu Yun, jika kamu mengungkapkan keahlian khusus Xing Yunfengku, aku akan membunuhmu." Xing Wufeng terbang dan muncul di samping Wu Yun. Wu Yun juga terbang dan berhenti di depan Wu Yun. Zhao Xinglong sekali lagi bertindak sebagai pembawa damai. Xing Wufeng mengertakkan gigi dan meninggalkan kalimat, "Tunggu saja aku." Dia meninggalkan tempat ini dengan penuh amarah. Wu Yun mengucapkan terima kasih kepada Wu Yun dengan tangannya, lalu meninggalkan arena seni bela diri. Dalam pertarungan hari ini, Wu Yun akhirnya berdiri.
Apalagi adegan terakhir di mana Xing Yunfeng berlari langsung ke penonton dengan dua aksinya, sangat membekas di hati banyak orang. Belum lagi seluruh benua timur, tetapi beberapa kota di sekitar kota Huanxing sudah pasti terkenal. Tentu saja, tidak semuanya nama bagus. Ada hal baik dan hal buruk. Tapi semua ini didasarkan pada latar belakang Wu Yun di benua utara. Jika dia tahu bahwa dia berasal dari benua selatan, dia tidak akan pernah bisa mencapai efek ini. Setelah penilaian, Wu Yun pergi menemui wakil presiden. Meski wakil dekan tidak hadir, namun ia mengetahui betul apa yang terjadi di lapangan penilaian hari ini. Meskipun Wu Yun belum berbicara, wakil dekan mengatakan sebelumnya, "Wu Yun, apakah Anda ingin mengatakan bahwa perilaku Zhao Xinglong hari ini sedikit tidak normal?" Wu Yun mengerutkan kening dan mengangguk, "Ya, situasinya saat itu. Pertunjukan Guru Zhao tidak pantas." Wakil dekan juga mengerutkan kening, lalu dia menghela nafas lega dan berkata, "Jangan khawatir, Zhao Xinglong telah belajar di Akademi Seni Bela Diri ini sejak dia masih kecil. Dia tidak pernah pergi setelah menyelesaikan studinya. Dia langsung tinggal di akademi untuk menjadi guru. Sudah hampir 40 tahun sekarang. Saya yakin dia tidak akan melakukan apapun yang membuat saya menyesal. Saya akan berbicara dengannya nanti, dan Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini." Wu Yun mengangguk dan hendak pergi ketika wakil dekan mengingatkannya lagi, "Hati-hati dengan manik-manik darah. Sudan Xing Wufeng, sekarang identitas Anda di benua utara telah terungkap. Karena kekuatan di belakang Anda, mereka orang yang lebih tua tidak akan mengambil tindakan secara membabi buta untuk saat ini. Mereka lebih takut pada sekte hantu mayat daripada aku. Satu-satunya yang dapat mengancammu sekarang adalah dua orang ini." "Di mana Long Tian?" tanya Wu Yun tiba-tiba. "Selama aku di sini, dia tidak akan berani bergerak untuk saat ini. Kami akan menunggu sampai kamu kembali dari tempat yang sangat dingin." Wakil dekan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pergi dan istirahatlah yang baik selama 3 hari ini. Bahaya dari tempat yang sangat dingin akan jauh melampaui imajinasimu." Setelah Wu Yun pergi, wakil presiden memanggil Zhao Xinglong lagi. Mereka berbicara lama sekali, tetapi yang paling penting adalah instruksi wakil presiden kepada Zhao Xinglong. "Setelah pergi ke tempat yang sangat dingin, Anda harus lebih menjaga Wu Yun." Zhao Xinglong mengangguk setuju dan meninggalkan kamar wakil dekan. Melihat hari sudah larut, dia meninggalkan akademi dan menuju Xing Yunfeng. Bab 425 Tata Letak Rahasia. Wu Yun kembali ke kamar dan menuangkan baja Ziyun tanpa istirahat. Dalam 3 hari, dia akan menyempurnakan semua baja Ziyun di tangannya menjadi seorang pejuang sebelum pergi ke tempat yang sangat dingin. Balbert juga teringat akan kebencian Raja Serigala Iblis dan tidak berniat bermain-main, sehingga ia langsung memasuki kondisi kultivasi. Xiao Jin bermain sendiri sebentar dan merasa bosan, jadi dia pergi berlatih bersama Balbert. Tempat lain, Lembah Linglong. Lebih dari setengah hari telah berlalu sejak penilaian berakhir, tetapi pemilik Lembah Linglong, Sue Yanxing, masih dalam keadaan marah. Beberapa meja batu di aula utama telah dihancurkan olehnya. Tubuh Sue Linglong yang rusak ditempatkan di aula utama. Sue Zuzu berdiri di samping dan tidak berani berbicara. "Sampah, bagaimana kamu melakukan ini, kakak laki-laki? Setelah adik laki-lakimu mati, kamu hanya melihat musuh yang membunuh adik laki-lakimu pergi. Sampah, semuanya sia-sia. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan pedang roh darah kembali. Apa gunanya yang aku butuhkan darimu?" Sue Yanxing meraung marah. Dengan keras, meja batu lainnya hancur. "Tuan, banyak guru dari Akademi Seni Bela Diri ada di sana pada saat itu, murid-murid." "Diam, kamu pecundang." Sue Yanxing jelas tidak ingin mendengar omong kosongnya lagi dan terus mengaum. "Kamu tidak mengambil tindakan pada saat itu. Sekarang setelah masalah ini berlalu, dia adalah murid Qi Xiu Yuan dan anggota dari Sekte Hantu Mayat. Bagaimana kamu bisa memintaku untuk campur tangan? Selama kamu membunuhnya pada saat itu akan menjadi urusan masa mudamu. Jika terjadi sesuatu, aku akan menyelesaikan masalah apapun untukmu. Apa yang kamu takutkan? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Menurutmu apa yang harus aku lakukan?"
Wajah Suezuzu sangat jelek, tapi dia bahkan tidak berani mengungkapkan kemarahannya. Setelah beberapa saat, Suezuzu berkata, "Guru, itu bukan tidak mungkin. Xing Wufeng memberitahu saya hari ini bahwa ketika saatnya tiba untuk pergi ke tempat yang sangat dingin, dia akan." Setelah mendengar apa yang dikatakan Suezuzu, Sue Yanxing miliknya wajahnya berangsur-angsur melembut, dan dia bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka sudah mencapai kesepakatan? Suezuzu mengangguk dan berkata, itu benar sekali. Kami hampir berhasil hari ini. Jika bukan karena pria dari Lembah Muyun yang tiba-tiba kehabisan, Wu Yun sudah mati. Lembah Muyun, anak itu Muyun. Sue Yanxing mengerutkan kening. Tiba-tiba, wajah Suezuzu menjadi dingin dan dia berkata, Guru, mengapa kita tidak berhenti melakukan ini saja dan mari kita mencaplok Lembah Muyun? Bagaimana kalau... Sue Yanxing segera melambaikan tangannya dan berkata, tidak, Muyun Gu. Tidak bisa bergerak. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Terlebih lagi, untuk membunuh Wu Yun kali ini, yang terbaik adalah tidak berkonflik dengan Mu Yun dan mencoba menghindarinya. Suezuzu sangat bingung mengapa dia masih takut. Linglong Gu, seorang master lembah hanyalah lembah Muyun di alam Tianzun tingkat 9. Namun saat ini, tuannya sangat marah dan tidak berani bertanya lagi, sehingga dia harus menyerah. Sekarang sudah larut malam. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, dan sesosok tubuh melintas dengan cepat di bawah sinar bulan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, kami telah sampai di kaki Gunung Xingyun Feng. Namun wajahnya ditutupi kain hitam, jelas tidak ingin ada yang mengenalinya. Saat ini di aula utama Puncak Xingyun, Master Puncak Xing Tianyi juga mengaum dengan ganas. Apakah dia benar-benar melemparkan telapak penghancur jiwa dan seni hati pedang ke arah penonton? Ya, Guru. Siapa yang merampasnya? Apakah Anda melihatnya? Maafkan murid saya karena tidak berguna. Orang-orang di waktu itu terlalu banyak, murid saya. Oke, tidak perlu bicara lebih banyak. Silakan beritahu saya, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Anda harus menemukan 2 buku rahasia ini untuk saya, dan membunuh semua orang yang telah membacanya. Ya, Xing Wufeng menerima perintah itu dan keluar dari aula utama. Saat ini, hanya Xing Tianyi yang tersisa. Di kaki puncak, pria bertopeng itu terbang dan bergerak. Medannya familiar dan dia jelas sudah cukup sering datang ke sini. Menghindari sekelompok murid Xing Yunfeng, dia mengikuti rute yang telah disepakati sebelumnya dan muncul langsung di aula utama Xing Yunfeng. Kamu di sini. Xing Tianyi tiba-tiba membuka matanya dan menatap pria bertopeng itu. Ya, di mana barang yang kamu janjikan padaku? Kata pria bertopeng itu. Xing Tianyi sedikit mengernyit dan berkata, pertama kali gagal. Lain kali, tidak akan ada orang di sekitar. Saya pikir Anda tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Pria bertopeng itu mengangguk. Tiba-tiba, Xing Yunfeng menjentikkan jarinya, dan sebuah kotak giok halus muncul di tangan pria bertopeng itu. Ketika pria bertopeng membukanya dan melihatnya, dia langsung sangat gembira. Keserakahan dan kegembiraan di matanya tak terlukiskan. Terima kasih. Saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Bagus sekali. Senyum muncul di wajah Xing Tianyi dan dia bertepuk tangan ringan. Setelah 2 suara, seorang wanita menggairahkan muncul dari sisi kiri dan kanan belakang aula, berjalan menuju pria bertopeng. Keserakahan di mata pria bertopeng itu dengan cepat berubah menjadi ekstasi. Bagaimana? Aku akan bersikap baik padamu. Kamu tidak akan pernah bisa menikmati kesenangan seperti ini di sana. Selama kamu mau bekerja sama denganku untuk waktu yang lama, entah itu kecantikan atau hal-hal yang kamu sukai. Inginkan, aku akan memiliki semua yang kamu butuhkan. Xing Tianyi menyipitkan matanya. Kata. Pada saat ini, 2 wanita mempesona telah berjalan ke arah pria bertopeng, dan salah satu dari mereka melemparkan diri ke dalam pelukannya. Dia telah benar-benar kehilangan dirinya sendiri, dan mengangguk berulang kali, ya, aku tidak ingin kembali dan tinggal di sini lagi. Mulai sekarang, hidupku adalah milikmu. Setelah mengatakan itu, dia segera menggendong kedua wanita itu dan meninggalkan aula, berlari ke sayap. Pergi.
Qi Xiuyuan, jika kamu melawanku, aku pasti akan membuatmu menyesalinya. Xing Tianyi melihat ke arah di mana pria bertopeng itu menghilang, dan senyumannya perlahan mengeras. Akademi Seni Bela Diri, di kamar Wu Yun. Pemurnian Jenderal Perang sedang berjalan lancar. Dengan pengalaman sebelumnya, Wu Yun kini dapat menyempurnakannya dengan sangat cepat. 3 hari berlalu dengan cepat. Wu Yun mengakhiri pekerjaan pemurnian yang intens. Menyempurnakan siang dan malam. Total ada 9 jenderal tingkat bumi, ditambah 2 boneka. Wu Yun sekarang memiliki 11 senjata tajam di tangannya yang setara dengan milik seorang kultivator tingkat 9 di alam surgawi. Kemudian, kecuali kedua boneka itu, Wu Yun menamainya satu persatu. 8 jenderal tingkat bumi diberi nama dari Heida hingga Heijiu. Adapun 9 jenderal ini, Wu Yun juga mempelajari sejumlah formasi dari bab formasi, yang disebutnya formasi roh penakluk 9 hantu. Begitu para pembudidaya di alam transformasi tingkat ketiga jatuh ke dalam formasi ini, mereka akan langsung dipukul sampai mati oleh 9 pria kulit hitam tua ini. Selama 3 hari Wu Yun mengasingkan diri menyempurnakan boneka itu, sudah ada keributan di luar. Untuk menemukan 2 buku rahasia tersebut, Xing Yunfeng mencari di seluruh area sekitar kota Huanxing. Banyak orang yang terkait dengan buku rahasia tersebut juga terbunuh, namun hingga saat ini masih belum ada jejak keberadaan buku rahasia tersebut. Xing Tianyi sangat marah sehingga dia mengutuk Wu Yun ribuan kali setiap hari. Meskipun kebanyakan orang tidak dapat mempelajari kedua aksi ini, begitu mereka jatuh ke tangan kekuatan musuh, itu akan menjadi mimpi buruk bagi mereka, Xing Yunfeng. Ketika Wu Yun mengetahui hal ini, dia juga tertawa diam-diam. Mereka menanggung semuanya sendiri dan meminta masalah. Hal lain juga menarik perhatian Wu Yun, Zhao Xinglong, yang budidayanya telah stabil di alam langit tingkat 9 selama 5 tahun, tiba-tiba membuat terobosan. Mencapai tingkat pertama dari alam Yuanhe. Atas hal tersebut, Wapres bahkan mengucapkan selamat secara pribadi. Meskipun Wu Yun merasa sedikit aneh, dia tidak terlalu memperhatikan. Lagi pula, bagi seorang kultivator yang telah berada di alam lingkong tingkat 9 selama 5 tahun. Jika Anda kebetulan menemukan peluang selama 3 hari ini dan membuat terobosan, itu masuk akal. Pada hari ini, Wakil Presiden secara pribadi mengumpulkan Wu Yun dan yang lainnya untuk mengumumkan hal-hal yang berkaitan dengan tempat yang sangat dingin itu. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.